Era pemerintahan Tuhan Yesus di bumi. Apa yang akan berubah dan bagaimana manusia dipulihkan? Oleh Christovita Wiloto, founder IELET Indonesia. Indonesia Young Leaders Indonesia. Semua dimulai dari satu bahasa. Setiap peradaban dimulai dari satu hal, kesatuan hati dan bahasa. Di awal sejarah manusia, ketika Adam dan keturunannya masih berbicara dalam satu bahasa, dunia dibangun dalam harmoni. Namun ketika kesombongan merayap dan manusia ingin menyaingi Tuhan, menara Babel pun dibangun. Tuhan menghentikannya. Ia mengacaukan bahasa manusia, memecah mereka ke dalam ribuan bangsa dan ribuan logika yang berbeda. Akibatnya, terpecahlah dunia, terbelahlah relasi, retaklah pengertian. Yang dulu satu suara kini menjadi kebingungan global. Itulah awal sistem dunia hari ini, sistem yang dipenuhi dengan kesalahpahaman, konflik, dan persaingan. Tapi firman Tuhan jelas, akan datang waktunya ketika Tuhan memulihkan satu bahasa kembali, bukan sekadar di lidah, tapi bahasa hati. Bahasa kasih, bahasa kerajaan surga. Yesus Kristus akan memerintah langsung, ini bukan simbolik, ini literal. Banyak orang Kristen hanya mengenal Yesus sebagai juru selamat. Tapi mereka lupa satu hal penting, Yesus adalah Raja. Raja yang akan datang kembali, bukan sebagai simbol rohani, tapi sebagai penguasa literal di bumi ini. Yesaya 9 ayat 6-7 menyebutkan bahwa pemerintahan ada di atas bahunya, dan kerajaannya tak akan berkesudahan. Akan ada masa, disebut sebagai milenium, masa 1000 tahun damai, di mana Yesus memerintah langsung dari Yerusalem. Tidak ada lagi presiden, tidak ada oposisi, tidak ada elit politik. Tidak ada lagi janji kampanye. Tidak ada lagi debat capres. Tidak ada lagi pemilu yang penuh intrik dan dana gelap. Semua bangsa akan datang kepadanya bukan untuk bernegosiasi, tapi untuk belajar. Untuk duduk dan mendengar firman. Satu hukum, satu raja, satu kerajaan. Uang tidak akan diperlukan lagi, sistem ekonomi akan mati. Kita hidup di zaman di mana semua diukur dengan uang. Kaya miskin, mulia hina, bahkan kebenaran pun sering dijual dalam transaksi gelap. Tapi ketika Kristus memerintah, uang tidak akan berlaku lagi. Sebab sistem ekonomi dunia yang dibangun di atas utang, persaingan, dan keuntungan pribadi akan runtuh. Yesaya 55 ayat 1 berkata, "Hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah, sekalipun tidak punya uang." Ini adalah proklamasi ekonomi surgawi, kebutuhan bukan lagi soal transaksi, tapi soal kemurahan. Tidak ada buruh dan bos. Tidak ada kaya dan jelata. Semua menerima sesuai kasih dan keadilan. Pendidikan akan diubahkan, dari nilai menuju karakter Kristus. Dunia hari ini memaksa anak-anak untuk mengejar nilai, gelar, dan status. Tapi Tuhan tidak sedang mencari siapa yang pintar. Tuhan sedang mencari siapa yang setia. Nubuatan dalam Yesaya 54 ayat 13 berkata, "Semua anak-anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka." Dalam masa pemerintahan Kristus, setiap manusia akan diajar langsung oleh Tuhan melalui Roh Kudus. Pendidikan bukan lagi kompetisi, tapi proses pembentukan karakter yang menyerupai Kristus. Pertahanan dan keamanan tidak akan diperlukan lagi. Apa yang kita lihat hari ini, negara-negara membangun senjata, intelijen, dan sistem keamanan yang rumit hanya untuk mempertahankan kekuasaan dan menakut-nakuti rakyat. Tapi dalam masa Tuhan memerintah, tidak akan ada tentara. Tidak akan ada polisi, tidak akan ada senjata. Mika 4 ayat 3 berkata, "Mereka akan menempa pedang mereka menjadi mata bajak, dan tombak mereka menjadi pisau pemangkas." Tuhan sendiri yang akan menjadi penjaga umatnya. Damai bukan hanya konsep, tapi kenyataan global. Tidak akan ada lagi korupsi, segala yang tersembunyi akan dibongkar. Apa yang hari ini terjadi di Indonesia, mafia hukum, markup, kolusi kekuasaan, tidak akan bisa bertahan dalam terang kerajaan Tuhan. Tidak ada suap, tidak ada main belakang, tidak ada deal gelap. Matius 10 ayat 26 berkata, "Tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui." Pemerintahan Kristus adalah pemerintahan yang terang, adil, dan benar. Semua akan diadili berdasarkan kasih dan kebenaran, bukan posisi, kekuasaan, atau uang. Teknologi dan AI artificial intelligence akan disucikan. Hari ini, kecerdasan buatan dipakai untuk eksploitasi, manipulasi, dan propaganda. Tapi dalam kerajaan Tuhan,
AI artificial intelligence dan teknologi akan dipakai sebagai alat pelayanan. Mesin bukan lagi majikan, tapi pelayan umat manusia. Yesaya 11 ayat 9 berkata, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan, seperti air menutupi laut. Teknologi akan menjadi saluran pewartaan kebenaran, penginjilan, penyembuhan, dan pelayanan global. Kodenya disusun dalam kasih. Programnya diarahkan oleh Roh Kudus. Setiap orang akan menjadi imam. Wahyu 5 ayat 10 berkata, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Tidak ada lagi hierarki sosial. Tidak ada lagi panggung untuk elit. Semua orang menjadi pelayan. Semua ikut memerintah bersama Kristus. Ini adalah demokrasi surgawi. Tanpa perebutan jabatan, tanpa kompromi moral. Penting, kita sedang bergerak menuju masa itu. Sistem dunia hari ini sedang ambruk, politik yang busuk, ekonomi yang menindas, hukum yang rusak, dan masyarakat yang terpecah. Tapi masa pemerintahan Kristus bukan mitos. Ia sedang datang. Pertanyaannya, apakah kita siap? Apakah kita mau keluar dari sistem dunia dan membangun hidup dalam prinsip kerajaan Tuhan, kasih, keadilan, dan kebenaran? Yesus Kristus tidak akan datang sebagai tamu. Ia akan datang sebagai raja. Dan kerajaannya akan bertahan selamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yesaya 9 ayat 7.